Jadi saya ingin katakan kepada Anda, itu yang saya lakukan. Dan saya melakukan itu dengan teori ikhlas. Ikhlas itu adalah akhlasoyuh disulilason, melepaskan kebaikan. Saya lakukan kebaikan dan saya lupakan kebaikan itu. Karena saya meyakini kebaikan itu adalah energi positif, akan terkena hukum Einstein, bahwa energi tidak akan pernah mati dan abadi, dan kebaikan itu akan balik lagi buat saya. Jadi kalau Anda nggak percaya, orang sering bilang, ya kamu ngurus kemah kayak menang beasiswa kuliah. Saya balik. Saya mengabdi di Kemajaban dalam tanda petik adalah bagian mengekspresikan sisi ibadah sosial saya. Bahwa saya diberi kemudahan, ada orang-orang yang menyayangi saya dengan memberikan bantuan kuliah, itu saya yakini efek dari keikhlasan kita. Paham kan? Jadi bukan berarti motif saya aktif di organisasi I wanna get more profit, no. Gitu. Tapi saya melaksanakan itu semata-mata karena saya senang. Bagian dari ibadah sosial saya lepaskan itu. Karena saya yakin ibadah itu akan berbalik lagi buat saya dengan cara yang tidak dua-dua oleh Tuhan. Ujung-ujung dipikirnya. Saya serius. Kalau Anda perhatikan hidup saya ini, di usia 35 tahun, mungkin saya yang lebih senior dari saya, usia 36, 37. Untuk kadar tertentu, ukuran tertentu, mungkin saya sukses, mungkin. Pegawai negeri kalau mungkin, dokter segede-gede, imam mesti 270 meter, sawah saya 2.600 meter, mobil dijual ke Boga, mulai segede-gede, jabatan saya VP, Vice President, saya GM, saya dekat dengan banyak tokoh Sunda, dan saya disebut-sebut sebagai oleh Kang Cece, kamu adalah spesialis operator Sundanis Movement, Gerakan Kasundaan. Pertanyaannya kan kemudian, saya benar nggak dengan semua jabatan itu? Enggak. Jangankan orang lain, pembina Kemajaban sendiri seringkali menganggap kamu dapat berapa dari si A, kamu dapat berapa dari si B, digajinya tuh si A, digajinya tuh si B. Tapi saya yakin ada banyak cara Tuhan memberikan kebaikan kepada saya. Mungkin karena ibadah saya kayak sedang gitu. Gemes, ayo, bukan duit, ayo, traktir, bagi ilmu, ngobrol, motivasi. Gampang duit balik dengan cara yang tidak dibutuhkan. Saya ingin mengatakan, I get this position today di 2013 ini dengan berbagai predikat label tadi, not because of my kepintaran. Kang Jaka pintar weh. Enggak, saya pernah ceritakan pada dari diklat angkatan 10 dan 9. Lu paling pintar malu bahaya. Kalau ukurannya pintar, ada banyak orang lebih pintar dari saya, tapi belum tentu mendapatkan takdir yang lebih baik dari saya. Belum tentu dia beruntung. Anda perhatikan, ingat saya pernah mengatakan pada Anda, ingat oleh Anda teman SD Anda hari ini. Di SD pasti ada pintar hari ini. Mungkin kamu pun pernah, Anda pun pernah iri kepada orang itu. Dan perhatikan sekarang, di mana teman SD Anda yang pintar itu. Perhatikan, mungkin dia hanya sekedar jadi tukang dagang di pasar. Mungkin dia sekarang jadi supir bus, kenaik. Dan Anda hari ini lebih baik teman Anda yang pintar itu. Artinya apa? Kecerdasan, kepintaran intelektual itu bukan juga menjadi ukuran kesulitan seseorang. Enggak kamu pintar ngomong gue. Oh, hari ini banyak orang pintar ngomong, cakap tuh omongannya nggak jadi sesuatu. Jadi apa tuh yang Kang Jaka hari ini dapatkan kebaikan yang luar biasa dari Tuhan itu? Kalau menurut saya. Saya dulu termasuk orang penganut mazhab kesuksesan berbanding lurus dengan kerja keras. Hari ini saya lupakan mazhab itu. Kesuksesan kadang-kadang lebih banyak tidak berbanding lurus dengan kerja keras fisik. Ada banyak orang kerja dari Ciputat jam 5 pagi, nyampe kota jam 9, baliknya tengah malam, gajinya segitu-gitu. Kesuksesan saya di rumah. Sakit. Ada banyak orang yang kadang-kadang kerjanya santai, but he get more kebaikan dalam hidup. Apa yang sudah udah panggerang, kopi, macakora, asup, rekening, sekali konsultasi, argo jalan. Begitu bang. Jadi saya katakan, saya curiga. Saya curiga, jangan-jangan apa yang saya dapatkan hari ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya pintar ngomong,
Bukan karena saya juga kemudian hebat melobi orang sana sini. Tetapi boleh jadi karena kebaikan yang saya pernah lakukan dan saya lupakan. Boleh jadi karena doa orang yang saya berikan kebaikan. Boleh jadi karena doa orang tua saya. Boleh jadi karena doa guru saya. Boleh jadi doa murid-murid saya yang mendapatkan pencerahan dari saya. Boleh jadi karena sesuatu yang saya ucapkan dan sesuatu itu kemudian menjadi motivasi buat orang lain. I get it kembali. Punya anak, punya istri, punya keluarga, punya status, pegawai negeri. Jadi saya ingin katakan pada Anda, takdir Anda sudah masuk di Gema Jabar. Don't expect more di Gema Jabar, tapi selalu berpikirnya, what can you do untuk orang lain lewat Gema Jabar. Gema Jabar itu hanya vehicle. Tujuan akhirnya adalah Anda semakin menciptakan, menebarkan kebaikan lewat Gema Jabar. Resonansinya dari Gema Jabar. Sebetulnya tanpa Gema Jabar Anda bisa melakukan kebaikan di mana. Saya kira ada anak Muhammadiyah di sini. Ada yang NU, aktivis masjid, aktivis musola, guru. Silakan Anda lakukan itu sebagai ekspresi pribadi juga. Tapi mohon please jadikan Gema Jabar juga menjadi satu kendaraan di mana Anda bisa melalui Gema Jabar berbagi buat orang lain. Itu yang saya sarankan pada Anda untuk jadikan Gema Jabar ini satu sarana. Silahkan saja Anda bisa pakai sarana lain, tapi please di Gema Jabar ini juga apa yang bisa Anda lakukan di Gema Jabar lakukan. Jadikan Gema Jabar resonan. Jadi vibrator. Kalau di mesin menjadi toaknya, kebaikan Anda di Gema Jabar. Itu yang saya lakukan. Jadi orientasinya ke arah sana. Itu yang saya ingin transformasi. Pertanyaan selanjutnya. Saya akhir tahun akan ditanya oleh stakeholder, oleh owner, oleh shareholder, para pendiri. Karena saya ditantang. Jak, tunjukkan pada saya kader kamu siapa. Karena saya harus mengakhiri kepengurusan Gema Jabar ini Desember. Dan bulan Maret saya akan bikin musyawarah besar, undang para pembina, dan saya akan tunjukkan ini kader-kader yang menurut saya mumpuni menjadi ketua Gema Jabar. Ini tantangan saya pribadi. Nah, saya tidak ingin seperti Kang Cece. Anda tahu saya Kang Cece? Yang bicara di depan mana orang tua umur 77 tahun. Sampai hari ini dari mulai ngomong basic training sampai advance, dia selalu diminta ngomong karena nggak ada lagi orang lain selain Kang Cece yang ngomongin soal politik secara komprehensif. Dan di ulang tahun yang ke-77 saya bertanya Kang Cece, saya mau nanya, siapa kader Kang Cece? Dia bilang apa? Salah satu kegagalan saya dalam hidup adalah saya tidak punya kader. Saya tidak ingin mengulang kegagalan Kang Cece. Dia luar biasa sebagai mercusuar, tapi dia tidak punya kader politik, tidak punya kader yang dibina oleh dia. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan kader-kader mengganti dirinya. Ini tantangan saya pribadi. Oleh karena itu, please, Anda juga jangan merasa, in case nanti kalau saya misalkan panggil Anda, saya treat Anda, saya gecek Anda, saya tandem Anda, itu semata-mata konteksnya adalah menjadi bagian dari perpeloncoan, bukan. Berarti Anda adalah orang yang menurut saya ini harus poles untuk jadi. Saya akhirnya sadar, gak mungkin orang bisa seperti saya. Gak mungkin, setiap orang unik, everyone itu adalah unik. Dan saya gak bisa berharap juga Bilal, Dodi, Umen, Ambo, itu juga saya, enggak lah. Tapi paling tidak saya ingin katakan beberapa basic nilai yang saya anut, mudah-mudahan bisa dianut oleh teman-teman. Nilai-nilai tadi adalah seperti tadi, sebagian. Tolong fokus, niatnya yang benar, tradisinya ikhlas, do the best, lakukan sesuatu yang terbaik, jaga kepercayaan orang. Itu yang paling mahal, jaga kepercayaan orang lain. Karena kepercayaan itu adalah modal Anda. Tingkatkan integritas Anda dengan apa? Mau belajar, upgrade lagi keilmuan, fokus pada sesuatu yang Anda sukai, passion Anda di situ. Ya. Yang lebih penting, mungkin kekuatan saya adalah dibanding yang lain, seni mengelola komunikasi. Seni mengelola komunikasi. Tolong biasakan relationship, berkomunikasi dengan orang tua, dengan vertikal, horizontal itu di maintain. Saya pernah cerita pada Anda, mungkin saya tersugesti oleh nama saya, Badran Ayat. Bukan berarti Anda supaya seperti saya harus ganti nama jadi Badran Ayat, jangan.
Cukup bandaraya hanya satu. Saya nggak tahu bapak saya nyebutin Jaka Bandaraya, kata sok serba salah, mungkin takdir saya namanya gitu. Tetap Gema Jabar, gerakan masyarakat Jaka Bandaraya. Kemas Jaya, keluarga Mas Sunda, Jaka Bandaraya. Jaya, Jabar, itu kan singkatan dari Jaka Bandaraya. Akhirnya saya takdir saya di situ aja ngumpah ngurusin kesundaan. Capek nggak? Capek kan? Jangan berpikir bahwa oh Kang Jaka enak ya, nggak ada yang menyuk, nggak ada yang sirik, nggak ada yang siapa bilang? Halo, hari gini anak muda muncul. Yuk anak muda muncul, speednya kecepatan, pasti tebas. Dan saya mengalami masa-masa itu. Jangan. Jadi you jangan berpikir bahwa wah. Tapi bagi saya, no, jalan aja terus. Orang akhirnya tahu mana yang berlian, mana yang batu, mana yang lembaga, mana yang baja, mana koral, mana batu koral, mana berlian. Yang lain yang saya ingin transfer kepada Anda adalah speed of action. Itu spesialis saya. Dan itu akan menjadi merek Anda. Speed of action. Dan saya harus berikan apresiasi kepada Kang Oban. Inisiatifnya jalan, kecepatan bertindaknya. Dulu waktu di kampus tahun 99, saya dengan Rusli Nurali Aziz itu terkenal spesialis tim Sangkuriang. Jadi kalau ada kegiatan kemahasiswaan, waktunya seminggu deui, di si Jaka menjadi ketua panitia. Jaka sini bikin panitia, seminggu tingkat nasional beres. Karena saya bisa sampai malam memastikan detail. Tak kalau pernah saya gancang, pernah saya tandem, pasti saya jangan cerewet. Rizky tahu betul gimana Kang Jaka perfeksionis. Terus beresan, sometimes saya ngambek. Saya ingin sebetulnya mengajarkan harus paham sampai detail, teknis, dan kemudian kita speed harus cepat. Itu harus jadi merek Anda, harus jadi merek Anda. Karena ketika saya kemudian melakukan itu jadi merek saya. Oh, si Jaka pokoknya ya acara-acara waktu nak kurang ke minggu tingkat nasional, bikin ke si Jaka spesialis. Orang-orang mohon maaf Pak Agan, Pak Adam, Dara Jatun, bos-bos saya, kalau nyuruh pidato, nyuruh bikin pidato, jangan bikinin teks pidato, 10 menit beres. Itu salah satu speed yang harus kita miliki. Dan itu laku hari ini Pak. Laku yang namanya speed itu laku. Saya punya anak buah, punya staf di kantor yang saya suka adalah yang kerjanya cepat. Dan hari ini dunia cepat berubah, kalau Anda lamban, lelet melakukan sesuatu, tinggalkan.